Pengacara senior Profesor O.C. Kaligis baru-baru ini melaporkan Bupati Klaten, Jawa Tengah, periode 2009-2024, Sri Mulyani, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Laporan tersebut dilayangkan lantaran jaksa penuntut umum hanya menetapkan kliennya, Jab Ferry Sanjaya selaku Direktur Utama PT Matahari Makmur Sejahtera, MMS, sebagai tersangka. Penetapan itu didasarkan pada penandatanganan perjanjian sewa Plaza Klaten. Menurut Profesor O.C. Kaligis, penetapan tersangka terhadap kliennya dinilai tidak adil. Ia menyoroti fakta bahwa dalam pidato peresmian Plaza Klaten, Sri Mulyani secara terbuka menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas partisipasi terdakwa yang dinilai telah berhasil memperindah Plaza Klaten. Sebenarnya dia cuma tahu laporan mengenai akan diadakan sewa, tapi perjanjian sewanya dia cuma dengar itu aja. Nah kalau nggak ada laporan itu nggak ada perjanjian sewa, karena itu ditandatangani oleh semua aparat. Pada kita kelihatan dia bilang iya. Jadi sebenarnya ini menjadi masalah perjanjian sewa kok dipidanakan, itu aja masalahnya. Ya kalau memang mau perdata dipidanakan, pidanakan semua dong, jangan cuma 1-2 orang. Ya, itu aja. Saya pertanyakan, kan 7 kali wajar tanpa pengecualian. Berarti nggak ada pakai uang negara kan? Kalau nggak pakai uang negara, pakai uang sendiri, perjanjian antara katakanlah Matahari dengan MMS, bagaimana itu bisa dikatakan uang negara bagi saya ya? Karena kalau misalkan pasal 2 dan pasal 3 itu mesti ada keuangan negara yang dipakai. Itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Nomor 1 dan 5 tahun 2004 mengenai kerugian keuangan negara. Itu kan BPK yang tentukan. Dan sekarang LHP dari BPK tidak mengambil keputusan karena bukti-bukti yang diberikan itu cuma fotokopi. Jadi kalau begitu di mana kerugian negara? Selain itu, O.C. Kaligis juga menegaskan kehadiran kliennya dalam acara peresmian tersebut adalah sah, mengingat pada saat itu Jab Ferry Sanjaya merupakan penyewa resmi yang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi kepada pemerintah Kabupaten Klaten sesuai perjanjian sewa yang ditandatangani pada 11 Januari 2023. Lebih lanjut, Kaligis menekankan bahwa lahirnya surat perjanjian sewa tersebut bukanlah proses yang instan. Perjanjian itu melalui tahapan panjang, mulai dari perundingan, penyusunan laporan sewa, hingga dilaporkan kepada Bupati dan memperoleh persetujuan resmi. Kan yang mesti dibuktikan pasal 2 pasal 3 bahwa MMS dalam hal ini katakanlah si Jerry Jab Ferry merugikan negara, itu aja masalahnya. Jadi saya sendiri mengatakan sampai detik ini belum terbongkar adanya kerugian negara karena perjanjian sewa menyewa itu belum batal sampai hari ini loh, belum batal. Makanya ini perdata yang dipidanakan bagi saya kan perjanjian sewa, mulainya di situ. Kemudian ada usul, katakanlah mesti pakai harga sewa yang lain. Nah kalau nggak disepakati oleh para pihak gimana? Karena kalau nggak rugi. Jadi saya bilang ini aneh nih kejaksaan. Kalau memang perdata mau dipidanakan, semua dong yang bertanggung jawab. Makanya tanya inspektorat tadi. Inspektorat mengatakan juga belum ada kerugian negara, kan? Karena yang mereka periksa setelah 7 wajar tanpa pengecualian adalah fotokopi semua. Jadi pemeriksaan mereka setelah bukti-bukti itu tidak akuntabel. Dalam perjalanan panjang penegakan hukum yang dijalaninya, Profesor O.C. Kaligis juga sempat terlibat langsung dalam pusaran kasus skandal mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Perkara tersebut menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah hukum nasional. Bukan tanpa alasan, advokat bernama lengkap Otto Cornelis Kaligis itu ternyata turut menjadi salah satu korban. Sedikitnya sekitar 38 miliar rupiah uang hasil jerih payahnya hingga kini tak jelas keberadaannya. Dana tersebut diduga ikut terseret dalam skema keuangan Jiwasraya yang bermasalah. Meski demikian, anggota tim pengacara presiden itu tidak tinggal diam. Selama kurang lebih 9 tahun,
OC Kaligis terus berjibaku menempuh berbagai upaya untuk mendapatkan kembali haknya. Tapi saya dengar terakhir dari Presiden udah ke Seknek udah mempertanyakan kepada katakanlah Jiwasraya, tim likuidasi, apa benar ini putusan dari Pak OC? Udah dikonfirmasi. Jadi saya mengharap katanya Desember saya punya uang akan dibayar. Ini setelah perjuangan, bayangkan seorang ahli hukum yang mengerti hukum di Indonesia. Saya ini udah membela 3 orang loh, Pak Harto Habibie dengan si Pak Presiden Prabowo. Masa dalam perjuangan saya tanpa data-data, tanpa dukungan hukum, ini putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan tidak dilaksanakan, bagaimana dengan Sumpah Menteri taat kepada hukum dan undang-undang? Ini putusan pengadilan adalah undang-undang loh. Ya, itu kan informasi yang saya dengar dan saya percaya informasi itu benar. Karena kalau saya ke Jiwasraya dikatakan sudah diolah mengenai laporan keuangan dari OJK. Bagian Bapak pasti kita berikan karena ini putusan pengadilan. Inilah usaha saya terakhir. Kalau enggak ya bagaimanapun saya mesti terobos kata negara. Ya, saya akan bawa ini 3 putusan. Tapi saya yakin Prabowo bukan orang yang menyepelekan hukum, saya yakin itu. Nah, terakhir Agustus kalau dilaksanakan saya ke OJK ditolak karena nggak ada janji. Oke, saya bilang ini kan saya perjuangkan hak saya. Yang saya minta uang saya bukan uang itu, uang yang saya tabung. Terus ke Jiwasraya terakhir 3 minggu yang lalu Pak OC sabar, Desember Pak OC udah mesti dibayar. Selalu janji menimbulkan harapan, tapi sampai kapan? Bayangkan. Dari 2016 sudah 9 tahun saya berjuang untuk supaya putusan pengadilan itu dilaksanakan, itu aja yang saya minta. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.